Pak Budi apa kabar Pak? Oh, baik. Baik ya. Kemarin berarti ada berapa lama tuh Pak cuti? Istirahat lah ya. Saya cuti yang tidak bekerja itu mungkin 1 bulan. Karena bulan. 1 bulan memang di rumah sakit, 15 hari di rumah sakit, 15 hari di rumah. Tapi sejak saya sudah mulai ingat-ingat kantor gitu ya. Ingat kantor. Jadi saya begitu sadar itu ingatnya, waduh ini kerjaannya banyak banget itu ya. Maka saya 15 hari pertama itu sudah minta Mbak Bella, sekretaris saya, data-data ya gitu ya. Telepon teman-teman saya yang ada di beberapa tempat. Gitu. Tapi begitu 15 hari di rumah, saya menjadi pengamat TV. Ya, jadi saya siaran juga ditonton loh Pak. Oh iya Pak. Jadi kita ada juru bicara, Mbak Adita, itu bicara di berbagai TV. Jadi sebelum itu kita diskusi biasanya. Mbak mau bicara apa? Teman bicaranya siapa? Konteksnya apa gitu. Jadi saya merasa bahwa kita memang harus menjalani ini secara kontinu. Ya. Makanya saya kasih keyword kepada Mbak Adita dan alhamdulillah Mbak Adita menjalankan ini lebih baik dari saya. Jadi benar-benar work from home ya Pak? Iya, work from home. Iya. Nah, saya lihat kurusan ya Pak kalau nggak salah. Turun berapa kilo Pak ngomong-ngomong Pak? Saya itu dulu sempat turun banyak, 15 kilo ya. Sekarang ini sudah hanya beda 5 kilo dari awalnya. Tapi jadi mau balik lagi nih, mau kayak kemarin lagi apa gitu? Dokternya bilang nggak boleh gemuk-gemuk. Nggak boleh gemuk-gemuk. Supaya bisa berlari maraton. Gitu. Jadi ada hikmahnya juga ya Pak? Ada hikmahnya juga. Saya sekarang rajin olahraga Mas. Dengan personal trainer itu saya 4 kali. 4 kali. 2 jam. Ya. 2 jam dalam sehari? Ya, sehari. Jadi 4 hari, jadi 8 jam ya. Terus hari-hari biasanya saya cuma lari-lari kecil saja. Kalau lagi lari terus dipanggil presiden gimana Pak? Halo gitu. Langsung selesai, langsung pergi gitu ya? Langsung tinggalin larinya? Kita memang selalu jadi pasukan komando. Karena biasanya ratas itu hanya diberi waktu 1 hari, kadang-kadang setengah hari. Jadi harus siap gitu. Maka saya kan selama ini pakai Vicon, ya. Jadi kadang-kadang dari rumah, kadang-kadang dari kantor, dan itu setiap saat harus siap ya. Macam kemarin kami ke Batang, wah proyeknya keren banget itu. 1 hari sebelumnya diberitahu Pak Bahlil, di sana ada proyek yang bagus. Jadi Pak Budi sekarang udah mulai ke lapangan-lapangan Udah. lagi? Nggak takut-takut gitu? Atau ada khawatir nggak sih Pak? Atau gimana tuh? Lari 1 jam juga saya tahan kok. Jadi udah ke Suta, ya udah ke Solo, Jogja, kemarin ke Batang, ke Semarang, ke Demak. Ya sudah normal lah. Ya kalaupun yang berubah sekarang memang gaya hidupnya mesti dirubah. Gaya hidup ya? Gaya hidupnya mesti Jadi ada tadi hikmahnya tadi selain jadi olahraga, sering jadi jaga kesehatan gitu ya Pak ya? kesehatan, makannya diatur, ya gitu. Nah, kunjungan-kunjungan juga diatur Pak, katakan dalam sebulan nggak boleh sekian banyak atau dalam seminggu nggak boleh sekian banyak. Nggak persis kayak gitu. Kita beri prioritas lah ya. Macam saya ke Jogja kemarin ngapa? Karena memang akan diresmikan. Ya, saya ke Solo kemarin kita mau membangun terminal Tirtonadi. Ya, ke Batang kemarin kita harus membangun pelabuhan. Kita punya tanah 4.000 hektar. Nah, jadi pelabuhannya mesti disiapin gitu. Jadi saya sudah ke sana dimungkinkan buat pelabuhan. Jadi kita lihat prioritasnya. Kita ada rencana lagi mungkin ke Toraja dalam waktu dekat ini meresmikan bandara. Jadi kan saya dengar di media gitu, saya baca Bapak sempat nggak sadar gitu ya. Tapi jadi Bapak sadarnya itu gara-gara ingat kerjaan. Banyak kerjaan langsung bangun. Ya itu jalannya Tuhan lah ya, jalannya Allah lah. Bilangin, wah Budi Karya masih banyak kerjaannya. Pak, pelajaran penting apa sih Pak yang diambil oleh seorang Budi Karya dari
apa ya, yang kemarin itu sempat sakit, lalu kemudian ini kan di era pandemi gini banyak juga, kita nggak menutup kemungkinan mungkin ada keluarga kita yang kena, atau mungkin kita sendiri, atau sahabat kita, teman kerja kita gitu. Pelajaran paling penting apa yang di kemarin khususnya Pak Budi? Kalau saya harus katakan jujur, lifestyle. Ya. Lifestyle kita itu bukan sok-sokan ya, memang harus diperhatikan. Tentang olahraga, tentang makan, tentang beristirahat gitu ya. Karena kita kan manusia biasa gitu ya. Ada batas ultimate yang kita mampu. Nah, olahraga dan makan gunanya apa? Gunanya membangun satu kekuatan dan imunitas kita. Ya, saya jujur aja, saya bisa survive juga mungkin karena saya 3 bulan terakhir ini latihan jalan lari, sehingga imunitas itu terbangun dengan baik. Kalau enggak? Kalau enggak itu bisa tidak berarti apa-apa. Kan kita tahu bahwa namanya penyakit itu akan timbul di seseorang apabila imunitasnya tidak ada atau berkurang. Gitu. Kalau saya itu kurang, bukan tidak ada. Ya. Jadi kalau saya tidak ada, saya mungkin bermasalah. Tetapi kalau imunitas itu tidak ada, bermasalah. Makanya ada orang yang disebut carrier. Dia sebenarnya virus itu ada pada dia. Tapi karena dia kuat, dia tidak terjangkit. Ya, dia tidak terpapar. Tetapi dia bisa menularkan, gitu. Itu karena. Jadi kita memang orang per orang itu harus melihat lagi lah lifestyle. Saya gembira bahwa anak-anak muda naik sepeda, lari segala macam. Tinggal dibikinin aturannya tuh Pak, berarti Kementerian Perhubungan. Kemacetan berkurang tapi Pak, ya kan? Ya. Oke. Pak, untuk pesan mungkin Pak untuk saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sedang menjalani isolasi, belasan hari, bahkan mungkin bulanan gitu ya. Ada juga mungkin saudara kita juga tiba-tiba panik, ternyata positif gitu. Apa yang ingin Bapak sampaikan Pak? Dan mungkin untuk keluarganya juga. Satu, ya tentu tidak boleh meremehkan. Nomor satu ya. Karena kalau meremehkan menjadi membuat seolah itu mudah. Bahkan minum obat pun nggak mau. Tetapi sebaliknya, memang harus ada confident, harus ada semangat. Saya bisa mengalahkan ini. Gitu, ya. Nah itu menjadi penting. Pengalaman saya juga demikian, karena saya memiliki tanggung jawab yang besar. Semangat untuk sembuh, untuk recovery itu ada di diri saya. Gitu. Sehingga progres dari apa yang saya lakukan ahead. Dokter bilang, oh ini lebih cepat dari rencana, lebih cepat dari rencana. Gitu. Jadi satu sisi harus care, ya percaya dokter untuk minum obat segala macam. Yang kedua harus semangat. Semangat itu harus makannya bagus, harus rajin olahraga, rajin jemur matahari dan sebagainya. Jangan cuma di kamar aja gitu. Nah ini bermasalah gitu. Jadi pengalaman saya melihat beberapa teman-teman yang mengalami itu, kalau mereka semangat, ini cepat bisa diselesaikan. Oke. Atau mungkin Bapak bukan hanya tanggung jawab Pak, kemudian Bapak langsung bangun ini ya. Ditelepon Pak Jokowi mungkin jangan-jangan. Enggak, Pak Jokowi telepon setelah berapa hari. Setelah berapa hari. Ya, berapa kemudian. Telepon, beliau juga telepon istri saya sebelumnya. Saya pikir dukungan yang luar biasa. Teman-teman kabinet juga memberikan dukungan, ya. Terus teman-teman zaman kecil dulu, SMA, zaman kuliah, ya. Teman-teman perhubungan juga memberikan dukungan. Nah, itu juga penting. Jadi di situ terlihat bahwa apabila kita punya banyak teman, kita banyak didoakan, banyak disapa, dan ini penting untuk kita gitu ya. Bayangkan kalau kita sakit,
tidak ada yang menyapa, kita lonely, merasa bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Tapi yang berkembang di masyarakat saat ini adalah stigma, Pak. Banyak yang kemudian ketakutan. Kalau udah positif langsung benar-benar dijauhi, keluarganya dijauhi. Ini gimana tuh, Pak? Stigma-stigma seperti ini kita kalahkan. Jadi dua, Mas Ade. Yang satu bahwa kita harus perfect untuk menghindari, katakanlah harus pakai masker, harus cuci tangan, jaga jarak seperti sekarang ini, itu harus itu. Tapi kalau sampai stigma mengucilkan satu keluarga yang itu, ya janganlah. Karena proporsional dilakukan bisa gitu pengalaman. Karena penularan itu terjadi karena kontak, ya. Bekas di sini ada masalah gitu, mungkin bisa terjadi gitu ya. Jadi stigma untuk mengucilkan jangan. Tetapi bahwa kita concern, katakanlah kita harus pakai masker atau pakai pelindung muka, itu apalagi di muka umum bisa dilakukan. Gitu. Terakhir Pak, mungkin penutup. Pak Jokowi kemarin minta ada kebijakan extraordinary. Kalau di Kementerian Bapak, di Kementerian Perhubungan, kebijakan extraordinary-nya apa Pak nanti? Saya memang menangkap pesan itu bukan itu saja, tetapi Pak Presiden selalu menyampaikan pada kami, kabinet, kita ini menjalankan amanah rakyat, uang rakyat. Ya. Jadi setiap sen rupiah yang kita bangun, agar itu memang kita perhatikan secara profesional, yang akhirnya berguna untuk masyarakat, bermanfaat. Jangan sampai ada lagi pelabuhan dibangun mangkrak, atau bandara tidak berguna dan sebagainya. Itu yang dilakukan. Makanya kontrol-kontrol kita lakukan. Yang kedua, kita upayakan agar pembangunan itu cepat dilakukan. Supaya ada spending ya Pak? Ya, supaya ada spending. Masyarakat merasakan pembangunan itu dan juga padat karya gitu. Jadi hari-hari ini dan sejak saya sadar, nomor satu saya cek penyerapan. Ya, berapa penyerapan? Alhamdulillah Kementerian Perhubungan adalah kementerian yang termasuk tinggi penyerapannya. Gitu. Alhamdulillah. Meskipun Bapak pemimpinnya sempat sakit di karantina, tapi penyerapan tetap jalan ya Pak? Saya cek pertama kali penyerapan berapa? Oh, kita di atas rata-rata. Oke. Terima kasih. Saya waktu itu belum ngantor, tapi saya sudah sampaikan terima kasih pada. Nah, yang kedua, cek proyek ini akan berguna apa enggak, gitu ya. Makanya kita ke Sulawesi melihat kereta api yang akan dibangun ini berguna enggak? Ternyata berguna sekali untuk mengangkut batu bara dan untuk mengangkut semen dari pabrik menuju ke pelabuhan. Ya, jadi itu yang selalu kita exercise. Makanya waktu STS ini dibangun, saya bilang kemanfaatan untuk masyarakat apa? Selalu apa manfaatnya untuk masyarakat itu ya. Baik, terima kasih Pak Budi. Selamat kembali bekerja dan bertugas kembali.